Timnas Indonesia bersiap memasuki laga krusial melawan Australia pada matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Sydney Football Stadium 20 Maret 2025. Saat ini, sebagian pemain telah berkumpul di Jakarta dengan pemain yang dari Eropa akan langsung terbang ke Sydney, Australia di bawah komando pelatih anyar Patrick Kluivert. Skuad Garuda membawa harapan besar untuk menciptakan kejutan di markas Socceroos dengan tambahan amunisi pemain naturalisasi baru dan perform impresif dari laga sebelumnya. Starting 11 terbaik Timnas Indonesia kali ini punya potensi besar untuk menghajar Australia. Pertanyaannya, seperti apakah potensial starting 11 terbaik Timnas Indonesia nanti? Apa saja kekuatan skuad utama Timnas Garuda dan kekuatan Timnas Australia? Mari kita bahas selengkapnya. Setelah sebelumnya, Mesilgers menyatakan bahwa punya mimpi besar untuk membawa lolos Indonesia ke Piala Dunia. Dan terbaru, ada gelandang jenius Timnas Indonesia Tom Haye yang juga menjelaskan bahwa ia punya keinginan untuk bermain di Piala Dunia dengan Indonesia. Dan untuk bisa mewujudkan hal itu, Haye pun tak ragu mengatakan bahwa targetnya adalah untuk menang. Maksudnya, meski ia tahu laga kontra Australia akan sangat berat bagi Indonesia, tapi ia dan tim datang ke Sydney bukan untuk kalah, bukan untuk mencari hasil imbang, melainkan datang dengan mimpi besar untuk meraih kemenangan. Meskipun secara track record Timnas Australia jauh di atas Indonesia dengan pengalaman untuk bermain di Piala Dunia, tapi perubahan signifikan di tubuh Indonesia membuka peluang bagi Timnas Garuda untuk bersaing di level yang lebih tinggi, termasuk dalam laga kontra Australia. Salah satu perubahan besar di Timnas Indonesia adalah transisi pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Seperti kita tahu, Patrick membawa pendekatan Eropa di Timnas Indonesia. Debutnya melawan Australia pada 20 Maret nanti akan menjadi ujian pertama, dan pelatih Australia Popovic sendiri mengaku bahwa perubahan ini membuat timnas sulit diprediksi. Di timnas sendiri, Kluivert didukung oleh asisten pelatih dan juga tim analis yang pastinya sangat kompeten, di mana PSSI nampak melengkapi tim pelatih dengan sempurna yang menunjukkan ambisi PSSI untuk membawa timnas ke level yang selanjutnya. Di sisi lain, perubahan paling mencolok ada pada komposisi pemain. Program naturalisasi telah menghasilkan skuad dengan kualitas individu yang belum pernah ada sebelumnya, di mana hingga Maret 2025 Timnas Indonesia memiliki deretan pemain berkualitas yang mayoritas bermain di Liga Eropa, seperti Jesus, bek tengah dari Venezia, yang juga kapten di klub tersebut. Kemudian ada Tom Haye, Ole Romani, Kevin Dix, Mesilgers. Dan dengan nama-nama bintang tersebut, nilai skuad Indonesia sendiri saat ini telah mencapai 634,86 miliar rupiah di atas timnas Australia dengan angka 421,8 miliar rupiah. Estimasi terbaru setelah cedera beberapa bintang mereka seperti Harry Souter, Sirsati, dan juga Jordan Bos. Artinya, jika kita melihat kualitas pemain Indonesia tidak kalah, dan itu membuat peluang tim Garuda untuk bersaing dengan Socceroos terbuka lebar, bahkan meski bermain di kandang lawan. Kekuatan Australia yang melemah, peluang emas timnas Garuda. Jelang pertandingan melawan timnas Indonesia, kekuatan Australia disebut melemah karena kombinasi beberapa faktor krusial. Salah satunya adalah absennya sejumlah pilar utama akibat cedera yang secara langsung mengurangi kekuatan dan kedalaman skuad mereka. Berdasarkan laporan terbaru dari media Australia, seperti The Sydney, mereka harus kehilangan sosok seperti Harry Souter, bek tengah Leicester City. Bek tertinggi di timnas Australia tersebut adalah tulang punggung pertahanan Australia yang punya kemampuan dual heading luar biasa. Selain itu, mereka juga punya banyak pemain hebat seperti Jordan Bos dan Alessandro Sirsati yang bakal meninggalkan lubang di lini belakang. Jadi, tanpa Souter dan Sirsati, pertahanan Australia kehilangan tinggi badan dan soliditas melawan bola-bola atas. Kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang Indonesia seperti Strike dan juga Romani. Starting 11 impian, kekuatan baru di setiap lini pemain timnas Indonesia.
berdasarkan skuad terbaru dan performa pemain di klub masing-masing. Di sini kita mencoba memprediksi starting 11 yang akan digunakan timnas Indonesia ke depan. Dengan formasi 4-3-3, posisi penjaga gawang akan tetap diberikan kepada Martin Paes. Kiper dari FC Dallas itu tampil luar biasa di pertemuan sebelumnya saat menghadapi Australia untuk menjaga gawang timnas tetap clean sheet. Begitupun di laga kontra Arab, dan menurut kami tidak ada alasan untuk menggeser posisi Paes saat ini. Di pos back tengah ada Jay Isis dan Messilgers adalah opsi terbaik. Keduanya bisa menjadi tulang punggung pertahanan. Jay adalah pemimpin yang juga memiliki visi permainan yang apik, sementara Mes akan menawarkan kekuatan fisik dan duel superior. Selanjutnya di pos back kanan, kita akan melihat Kevin Dix yang baru saja teken kontrak bersama Mönchengladbach untuk musim depan. Dan di back kiri ada Kelvin Verdong yang punya kemampuan overlap yang bisa membantu serangan. Untuk gelandang box to box, timnas bisa menggunakan Tom Haye dan juga Joy Pelupesi. Pemain naturalisasi baru dari Liga Belgia ini punya pengalaman dan stamina untuk mengisi lini tengah. Dan menurut kami, duetnya dengan Tom Haye bisa jadi senjata mematikan. Sedangkan untuk gelandang serang, penampilan apik di laga kontra Arab Saudi membuat Marcelino Ferdinand layak mengisi pos free roll itu. Kini, tinggal di posisi penyerang, di mana menurut kami, Dan James yang punya kemampuan menyerang bagus bisa didorong untuk mengisi pos tersebut di sayap kiri. Dengan Rafael Strijk di posisi nomor 9 dan Olir Romani yang akan mengisi posisi sayap kanan.